Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kita masuk ke pembahasan tentang aljabar boolean. Dimana di sini aljabar boolean itu pertama kali diperkenalkan oleh George Boole tahun 1815 sampai tahun 1864. Wow, lama juga ya. Nah, di sini saya mau langsung aja dari basic aljabar boolean. Oke. Oke. Nah, aljabar boolean ini sebenarnya sih rules-nya itu kalian harus tahu dulu basicnya seperti apa, fundamental dari aljabar boolean itu tersendiri gitu. Nah, oke, sekarang kita mulai dari yang namanya perkalian. Oke. Aljabar boolean itu dimulai dari perkalian. Kalian tahu kan perkalian biner seperti apa? Oke, tulisannya bagus ya. Nah, kalau perkalian biner itu kan kalau 0 dikali 0 sama dengan 0. 0 dikali 1. Nah, kali ini tuh di dalam biner itu pakai titik ya. Sama dengan 0. Oke. 1 dikali 0 sama dengan 0. Nah, 1 dikali 1 sama dengan 1. Nah, kali ini mungkin masih ingat ya. Nah, kalau di ini perkalian, di sini ada yang namanya penjumlahan. Oke. Penjumlahan. Oke. Penjumlahan di sini ada 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 1 sama dengan 1. 1 ditambah 0 sama dengan 1. Dan 1 ditambah 1 di sini biasanya 1 tambah 1 itu 0 sisa 1 gitu kan, carry off-nya 1. Nah, tapi di sini adalah 1. Kenapa bisa 1? Oke, saya mau ngasih clue di sini kenapa bisa 1. Coba kalian bayangin bahwa 0 ini adalah sesuatu atau gini, 0 kosong ya. 0 sama kosong beda ya. Kalau 0 itu masih ada nilainya, kalau kosong ada nilainya. 0 ini tuh bukan apa-apa gitu. 0 ini nothing ditambah nothing ditambah nothing sama dengan 0. Berarti kan nggak ada, atau nggak ada harapan ditambah nggak ada harapan sama dengan nggak ada harapan kan. Nah, kalau nggak ada harapan, nah 1 ini harapan. Nggak ada harapan ditambah harapan sama dengan 1. Atau nothing ditambah something. 1 ini something, sesuatu yang berharga, sama dengan 1. Nah, kalau kalian lihat ini, 1 ini misalkan sebagai harapan atau sebagai something. Something ditambah something sama dengan ya something. Sesuatu ditambah sesuatu sama dengan sesuatu. Kalau kita ada niat pasti kita akan melakukan sesuatu kan. Intinya seperti itu ya. Oke guys. Nah, yang ketiga di sini ada negasi. Oke. Negasi. Oke, nggak apa-apa ya pakai pulpen merah. Nah, kalian udah tau lah negasi itu sama juga dengan komplement, ya kan? Atau bar atau inverse. Nah, di sini kalau negasinya adalah 1. Ini namanya 1 negasi atau 1 bar atau 1 komplement. Satunya ada garis di atas sama dengan 0. Nah, kalau 0 komplement sama dengan 1. Artinya 1 komplement kebalikannya yaitu 0. 0 komplement kebalikannya adalah 1. Paham ya guys? Paham ya sampai sini? Oke. Nah, sebelum masuk ke sini nih, ini kan kita udah kalian udah tau lah basicnya seperti ini ya. Bagaimana kalau misalkan sini saya mau jelasin. Oke.
Oke, saya tambahkan. Saya mau jelasin satu-satu. Foto. Oke. No. Nah, oke guys. Tadi kan saya udah menjelaskan aljabar boolean di perkaliannya, ya kan? Penjumlahannya dan negasinya. Oke. Nah, tadi di perkalian ini nih 0 dikali 0 sama dengan 0, 0 dikali 1 sama dengan 0, 1 dikali 0 sama dengan 0, 1 dikali 1 sama dengan 1. Nah, saya kasih contoh dulu di sini. Contoh ya. Contoh. A, kita ibaratkan adalah A. A dikali 0 sama dengan, nah, A dikali 0. Oke, caranya seperti ini. A ini adalah 1 ya. A ini 1. Oke. A ini 1. 0 ini tetap 0. Sekarang kita cari di sini. 1 dikali 0. Oh, hasilnya ini kan. Sama dengan 0. Oke guys. Paham ya guys? Nah, tapi kalau misalkan A-nya ini berubah menjadi 0. Coba kita hapus dulu. Ya, maka kan jadi 0 dikali 0 sama dengan berapa? 0. Oke guys, maka A dikali 0, maka A dikali ini 1 ya. Mau A-nya itu 1, mau A-nya itu 0, maka hasilnya adalah 0. Paham? Paham ya guys? Mudah-mudahan ini bisa dimengerti. Kenapa bisa dapetnya seperti ini. Oke guys? Nah, sekarang contoh yang kedua. Kalau A, oke, kita ganti warna. Yang kedua, A dikali 1 sama dengan, oke, caranya A-nya ini kita lihat. Misalkan A-nya ini 1. Satunya ini ya 1 tetap. Jadi coba kita lihat 1 dikali 1. Nah, hasilnya ini kan sama dengan 1. Oke guys. Nah, sekarang kalau misalkan A-nya ini 0 dan 1-nya tetap 1, 1 tetap 1 ya. Maka hasilnya berapa? 0 dikali 1. 0 dikali 1. Maka hasilnya adalah 0. Nah, jadi perkalian si A dikali 1 sama dengan adalah berapa? A. Oke guys, jadi hasilnya adalah A. Jadi A ini bisa berubah jadi 1 atau 0. Sama kayak ini, tadi yang di atas ya. Oke guys. Nah, sekarang ada lagi, misalkan contohnya yang warna hijau. Oke, kalau misalkan A dikali A sama dengan berapa? Nah, coba A dikali A. A ini bisa 1 kan? Dikali A-nya nih bisa 1. Sama dengan berapa? 1 kan? Oke. Kalau misalkan A-nya sama dengan 0 dikali A-nya 0, A yang di sini 0, terus A yang di sini 1, maka berapa hasilnya? 0 dikali 1, maka 0 kan? Nah, hasil dari A kali A sama dengan berapa? Yaitu A. Oke guys, jadi kalian paham ya? This is A. Kita ibaratnya mengibaratkan, bukan hasilnya A kali A sama dengan 1, bukannya A dikali A sama dengan 0, bukan, tapi A dikali A sama dengan A. Kalau si A ini sebagai 1 atau 0. Oke guys. Nah, ini perkalian. Bagaimana dengan jumlahan? Oke. Kita hapus dulu. Oke. Kalau penjumlahan, misalkan contohnya A ditambah 0 sama dengan A. Misalkan gitu kan, bisa jadi A ya. Oke, kalau nggak kita hapus dulu. Gimana caranya? Sama kayak tadi. A-nya berubah jadi apa? Bisa jadi 1,
ditambah 0. Ya kan guys? Bener nggak? 1 A-nya ini kan 0 nih. Nah, ini 0 kan? Maka ini adalah 1. Maka 1 ditambah 0 hasilnya berapa? Nah, kita lihat. 1 ditambah 0 hasilnya adalah 1. Ya guys. Nah, maka A tambah 0 sama dengan yaitu A. Bener ya? Oke, sekarang yang kedua. Kalau misalkan A ditambah 1 sama dengan berapa? Ini kan A tambah 1 kan, tetap sama kan? A-nya ini 1 kan? A-nya kita rubah jadi 1. Maka hasilnya berapa? 1. Ini ya. Nah, ini maka hasilnya adalah 1. Oke? Nah, bagaimana kalau A ditambah A komplement? Gimana caranya? Oke, A ini misalkan A ini 1 ditambah A komplement. Tadinya kan di sini 1 kan. Komplement dari 1 berapa? 0 kan? 1 tambah 0 berapa? 1 ditambah 0 sama dengan 1 kan? Sini 1. Nah, kalau misalkan ya A-nya di sini adalah 0, maka komplement dari 0 berapa? Yaitu 1. 0 tambah 1 berapa? 1 kan? Maka A ditambah A komplement hasilnya adalah 1. Oke guys? Tapi kalau misalkan A ditambah A sama dengan berapa? A-nya berapa? 1 kan bisa jadi. Nah, yang ini berapa? 1. Maka 1 ditambah 1 yaitu berapa? 1 hasilnya. Maka A tambah A bisa berapa kan? Nah, kalau A-nya ini bukannya 1 maka sini 0. Nah, A-nya ini berubah juga jadi 0. Maka 0 tambah 0 sama dengan 0. Nah, hasil ini akan menjadi A. Oke guys, jadi bukan 1, bukan 0, tapi kedua-duanya yaitu A. Nah, sekarang bagaimana dengan negasi? Oke, bentar saya hapus dulu ya. Mudah-mudahan sampai sini kalian paham ya guys. Nah, oke. Coba kalau kalian perhatikan di sini. Ya, kita perhatikan tentang negasi. Sekarang. Tadi kan kalau 1 komplement sama dengan 0, kalau 0 komplement balikannya adalah 1 kan. Nah, contoh, misalkan di komplement negasi. Di negasi A dikali A komplement sama dengan berapa hasilnya? Maka A ini kan bisa jadi 1 kan? Ya kan? Nah, komplement dari 1 kan A komplement. Dari 1 ini berapa hasilnya? Yaitu 0. Maka 1 kali 0 berapa? Ya kan? Ya, maka hasilnya adalah berapa? 0. Di sini 0. Ya. Kalau misalkan A, saya ganti lagi. A dikali 1 sama dengan berapa? A-nya bisa berapa? 0. Dikali 1. 0 kali 1 berapa? 0 kan? 0. Ya kan? Bisa jadi 0 sini. Kalau misalkan A-nya ini 0 kan? Nah, ini salah. Kalau misalkan ini kan 0 kali 1. Kalau A-nya ini adalah 1, bukan 0 ya. Misalkan A-nya bukannya 0, tapi adalah 1. 1 kali 1 sama dengan 1. Maka bisa jadi di sini A kali 1 sama dengan 1. Oke guys, jadi mudah-mudahan basic law dari negasi ini kalian bisa paham ya guys. Ya. Oke. Nah, saya mau nambahin satu lagi, saya hampir lupa bahwa di dalam negasi ini biasanya kalau di sistem digital itu A negasi itu
A bar ya, atau A not, atau komplement A, ya kan, sebutannya seperti itu kan ya, ini ya tulisannya ya. Nah, tapi kalau dalam matematika si A ini, A komplement ini tulisannya kalau nggak salah ya, saya bukan orang matematika saya jarang banget belajar matematika karena dulu basicnya adalah perkantoran sekretaris. Terus atau seperti komplemennya gini ya, kalau nggak salah ya, mungkin seperti ini ya, oke? Atau misalkan kalau bisa jadi komplement A bisa jadi seperti ini, ada yang kayak gini kan komplemennya, atau min A, atau kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan di dalam matematika soalnya kayak gini, ini A ditambah B, komplement A tambah B, misalnya matematikanya seperti ini ya, maka di dalam sistem digital ada seperti ini, A ditambah B negasi. Paham guys? Nah, kalau misalkan A dikali B, kalau kita kan kali ini dalam sistem digital adalah N kan. Lalu dalam matematika kalau nggak salah nih gini ya, atau segitiga gitu ya. Tapi kalau misalkan yang OR, dan diriku, kalau OR A ditambah B OR kan, maka ini sama dengan dalam matematikanya gitu ya, kayak huruf U gitu, atau balikan dari segitiga gitu ya, kalau nggak salah ya. Oke, nah ini basic laws and rules-nya gitu kan. Nah, nanti saya akan bahas satu-satu aturan-aturan hukumnya, ada komplement, and, or, asosiatif dan lain sebagainya. Oke, semoga yang basic ini kalian lebih paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.